menikam di berjoget Soda mani gotam di nama minane Si Bambang Kajula-jula Si Bambang Kajula-jula Sik si batu menikam di berjoget Soda mani gotam di nama minane Si Bambang Kajula-jula Si Bambang Kajula-jula Andor kutillo Andor kutillo Tillo di Pantabulan Paula Sobinotto Paula Sobinotto Ula di Parjalan Sik si batu menikam di berjoget Soda mani gotam di nama minane Si Bambang Kajula-jula Si Bambang Kajula-jula Sik si batu menikam di berjoget Soda mani gotam di nama minane Si Bambang Kajula-jula Si Bambang Kajula-jula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Saudara-saudara sekalian, tahun ini kita kembali merayakan bulan Bung Karno. Pada tanggal 21 Juni adalah hari wafatnya Bung Karno. Bung Karno telah wafat, tetapi warisan-warisan pemikiran, kerja, dan budaya yang sudah disampaikan oleh Bung Karno akan tetap hidup selama-lamanya. Selama bangsa ini masih terus berjuang untuk melanjutkan cita-cita Bung Karno. Kita sebagai generasi penerus untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang sudah diproklamasikan oleh Bung Karno. Kita akan melanjutkan perjuangan, kita akan mewarisi perjuangan dari Bung Karno. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tahun ini Badan Kebudayaan Nasional akan melakukan serangkaian talk show dengan basis budaya, sains, dan teknologi. Ini adalah acara untuk anak muda, acara untuk generasi-generasi muda kita yang akan melanjutkan perjuangan Bung Karno. Ada satu pesan terkenal dari Bung Karno, warisi apinya, bukan abunya. Oke guys, mari kita tonton, mari kita saksikan tayangan-tayangan dari Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Jangan lupa tonton segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Halo Sobat BKN dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di acara talk show Bulan Bung Karno Series. Acara talk show ini merupakan rangkaian Bulan Bung Karno tahun 2022. Nah, mungkin teman-teman Sobat PKN ini banyak yang bertanya-tanya dalam hati. Apa sih Bulan Bung Karno, Mas Garda? Dan kenapa Bulan Bung Karno? Jadi bulan Bung Karno ini di bulan Juni kita merayakan 1 bulan peringatan terhadap Bung Karno. Nah, karena Bung Karno ini sebagai bapak bangsa kita. Di dalam bulan Juni ini ada 3 kejadian yang sangat bersejarah yang semuanya berkaitan dengan Bung Karno. Apa saja, Wikan? Kayak dites nih ya. Jadi di tanggal 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Bung Karno memaparkan dasar negara kita, Pancasila, di sidang BPUPK. Lahirnya Pancasila. Betul. Dan yang kedua, di tanggal 6 Juni, ini adalah hari ulang tahun atau hari kelahirannya Bung Karno. Yang ketiga, apa nih Mas Garda? Yang ketiga, tanggal 21 Juni. Yaitu tanggal peringatan wafatnya Bung Karno. Doa bersama dari kita, semoga Bung Karno diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah dan kita terus diberikan semangat untuk melanjutkan perjuangannya. Amin. Nah, untuk mengenang jasa-jasa luar biasa yang sudah beliau lakukan pada Republik ini, yang sudah didedikasikan pada negara kita, maka tiap bulan Juni kita semua memperingatinya sebagai Bulan Bung Karno. Nah, cara kita mengenangnya ya tentu saja nggak
sembarangan. Sobat PKN sekalian, kita nggak boleh ngawur, nggak boleh ngasal. Jadi seperti kata Bung Karno, warisilah apinya, bukan abunya. Apinya ya, apinya bukan abunya. Jadi warisi semangatnya, karena kalau yang diwarisi itu abunya, ya mungkin bisa kena angin, kabur kanginan, bisa terbang, hilang. Iya. Gitu kan. Oke, udah ketinggalan zaman ya kalau abunya ini kan. Nah, untuk itu kita mengundang 2 narasumber dengan 2 tema yang lagi hangat ya dibicarakan di dunia internasional, terutama di kalangan anak-anak muda nih, kayak saya Gen Z, Mas. Kayak saya juga. Kayak Mas Garda juga ya, Iya. yang udah melek digital dan peduli sama kelestarian lingkungan. Nah, udah dikasih spoiler nih, Mas Garda. Oke deh, langsung aja. Nggak usah lama-lama, kita perkenalkan dulu 2 narasumber keren kita pada hari ini. Pertama ada Mas Irendra Rajawali. Halo Mas. Halo Mas. Panggilannya apa Mas? Raja sih, tapi kalau nggak enak ngambil Irendra atau apalah. Iya. Mas Raja. Raja. Ya, Yo, Mas Raja. Mohon maaf, ratunya di mana? Mau yang mana? Waduh. Salah jawabnya. Luar biasa Mas Irendra Rajawali, Mas Raja sudah berkenan hadir. Terima kasih. Makasih. Narasumber kedua kita nggak kalah hebat, nggak kalah keren, nggak kalah ganteng. Ada Mas Arfan Arlanda. Halo Mas Arfan. Halo. Halo, Thank you Mas. udah diundang nih hari ini. Iya. Panggilannya Mas Arfan. Arfan. Oke, siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir ke Thank you, Badan thank you. Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Baru pertama kali nih diundang sama partai. Pertama kali. Oh. Agak deg-degan juga. Deg-degannya ini kenapa, Mas? Iya, baru pertama kali. Oh. Biasanya diundangnya kan sama perusahaan atau yang lain kan. Ini baru pertama kali, jadi belum tahu kayak gimana nih gitu. Nah. Seru, excited, tapi agak deg-degan juga. Oke. Kita lihat nih selama acara nih seperti apa nanti deg-degannya ini jadi excitednya ini seperti apa. Nah, karena tadi kita ngomongin tentang data, tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya gini, kalau tahun 2006 itu kan ada seorang ahli matematika Inggris, Cliff Hamby, yang dia bilang bahwa data is the new oil in digital economy. Jadi data ini kayak minyak ya, kayak sumber daya yang signifikan yang baru untuk masa-masa ekonomi digital, Mas Garda. Nah, oleh karena itu saya mau nanya nih ke 2 narasumber kita yang pakar lah ya ini. Sebenarnya kalau dengan bahasa awam, big data sama algoritma ini apa sih, Mas? Nah, lo. Mas Arfan duluan. Monggo. Data dan algoritma. Oke. Yang pertama, saya bukan pakar ya, saya juga masih belajar. Cuman kalau data dan algoritma bedanya, jadi data itu kan awal nilai terkecil dari data tuh datum gitu ya. Itu nanti kalau dikumpulkan menjadi satu informasi. Informasi kalau dikumpulkan lagi bisa jadi insight gitu kan. Nah, kalau algoritma adalah sebenarnya cara mengolah datanya gitu. Data dan informasi itu kemudian bisa diolah dengan menggunakan algoritma untuk menjadi insight. Jadi meaningful information gitu. Karena kalau cuman data itu mungkin kurang meaningful nih. Tapi kalau kemudian digabung menjadi satu informasi dan kemudian diolah dengan menggunakan algoritma menjadi satu informasi yang insightful, yang bermanfaat gitu. Okay. Itu mungkin. Manfaatnya apa sih sebenarnya Mas Raja dengan data dan algoritma tersebut? Bagi generasi muda sih kita sering dengar kata-kata itu, sangat familiar ya. Anak di media sosial pasti dikit-dikit data, algoritma dan lain sebagainya. Tadi disampaikan, saya sih udah mulai nangkep dasarnya, tapi yang jadi pertanyaan ketika tadi disebut menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, tapi sebenarnya manfaatnya dari data dan algoritma itu sendiri apa sih, Mas Raja? Banyak Mas. Nih, yang pertama yang jelas memberikan arah, Mbak. Kalau kita bergerak sih pasti ya, hidup namanya hidup ya, bergerak ya Mas. Ya kan, cuman kalau arahnya ngaco, nyasar kan, ya nggak sih? Gitu. Nah, dengan berdata
buat saya sih, saya kira Mas Arfan nggak tahu ya, Mas sepakat, tapi saya kira itu dengan berdata ke teman-teman yang nonton, dengan berdata arah kita lebih jelas, lebih presisi, lebih jelas gitu. Jadi tadi Mas Arfan bilang ada datum, ada data, data jadi informasi, informasi jadi pengetahuan, pengetahuan jadi insight, insight jadi wisdom gitu. Dengan data kita jadi lebih jelas. Besok pagi Mas Garda harus ngomong di radio X gitu misalnya. Ngomongnya apa ya? Padahal ngomong tentang itu kalau kita sadar data, nah sadar data namanya, waras data gitu, waras data ya gitu, waras data, Mas Garda atau Mbak Wika yakin banget tuh, oh besok saya ngomong kayak gini, begitu, saya besok kesini gitu. Nah jadi begitu kita bicara data, kita sebenarnya bicara tentang ide yang jelas, ide yang kemana-mana nggak bingungin gitu, ide yang jelas. Kenapa? Data tersebut dirubah jadi informasi, ditransformasi menjadi insight, pengetahuan dan menjadi insight. Jadi sebuah ide besar. Yang bisa membimbing lah ya kira-kira. Persis, jadi panduan, jadi pegangan, jadi apa? Ideologi, jadi. Kira-kira sama nggak sih kalau kemudian misalnya saya sebut itu apa ya, bintang penuntun? Enggak juga bintang penuntun. Bisa penuntun. Bintang kehidupan kali ya. Lagu kayak apa ya? Kayak ideologi gitulah ya kira-kira. Bisa jadi Mas. Jadi memudahkan manusia kita untuk bergerak, terus beraktivitas memilih sebuah pilihan-pilihan yang ada. Nah, kalau tadi si Wikan kan ngomong di awal nih bahwa yang isu yang sedang hangat dan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah soal apa lingkungan dan data. Nah, sebenarnya kalau data di persoalan lingkungan ini, karena kalau menurut saya tuh kalau ngomongin data itu larinya tuh pasti ke matematika, akuntansi dan lain sebagainya. Kayak jauh gitu loh. Maksudnya aku nggak pernah tahu gambaran detailnya sebenarnya lingkungan, tapi kok diurus datanya. Lingkungan kok pakai algoritma, itu sesuatu yang asing. Sebenarnya apa sih Mas Arfan? Oke. Pengolahan data di lingkungan apa? Ya, yang pertama mungkin secara umum ya, kalau tadi kan data jadi informasi, jadi pengetahuan ya, jadi insight, jadi wisdom tadi kan. Tapi secara umum kita bagi 3 juga nih pengolahan data dengan algoritma tadi. Yang pertama, data itu sifatnya deskriptif gitu ya. Jadi misalnya ini ada hutan tahun 2015 gitu. Situasinya seperti ini. Itu deskriptif. Kemudian 2020 jadi seperti ini misalnya. Yang sebelumnya mungkin hutannya lebat, 2020 kemudian menjadi rusak misalnya gitu. Itu hanya deskriptif. Kemudian step berikutnya adalah prediktif gitu. 2015 seperti ini, 2020 seperti ini, 2025 seperti apa? Forecast-nya kali ya. Mempredik gitu dengan data. Next-nya lagi preskriptif. Jadi deskriptif, prediktif, preskriptif. Artinya kalau kita predik 2025 akan semakin hancur. Preskriptif apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu. Jadi dengan perkembangan teknologi, dengan kemampuan komputasi data yang saat ini ada, itu dimungkinkan gitu. Jadi dengan menggunakan data dari akuisisi data dari segala macam sumber gitu ya, kita bisa lakukan itu tadi. Jadi kalau dulu mungkin ya cuman sampai deskriptif aja gitu ya. Sekarang bisa sampai prediktif dan preskriptif gitu. Oke Mas, satu kata kunci ya yang tadi disebutkan oleh Mas Raja dan Mas Arfan adalah bagaimana data ini bisa menuntun kehidupan seseorang, memberikan forecast tadi. Kalau misalnya kaitannya dengan kehidupan bernegara dan kebijakan publik, kira-kira Mas Raja seperti apa sih Mas? Terutama yang lagi dibahas hangat ini big data, Mas Raja. Silakan. 2 tahun kemarin katanya kita mengalami yang namanya pandemi ya Mbak ya? Bukan katanya sih, kita mengalami pandemi sih beneran, bukan katanya. Kita di rumah semua. Kalau kita sih ngalamin, nggak tahu kalau ngalamin banget bro, pandemi di rumah mulu gitu. Nah, tapi emang pandemi doang? Enggak. Kita mengalami juga bahkan yang namanya infodemi, Mbak. Apa tuh Mas? Infodemi? Kalau kita punya pandemi, kita punya infodemi sekarang. Infodemi banyak banget informasi masuk, Mbak. Nah, saya pengennya sih jadi Gen Z kayak Mbak ya. Cuman sayangnya saya tidak menjadi Gen Z gitu. Jadi saya mengalami kalau nulis nulis paper tugas akhir lah dulu gitu ya. Kalau nyari referensi, buset.
nggak bisa, di sini belum ada gitu, nyarinya ke perpustakaan X dulu cari buku kayak gitu. Fotokopi gitu ya Mas. Ember gitu kan. Nah, yang zaman saya dan saya nggak tahu Mas Arfan, nah mungkin sama Saya gitu. Gen Z sih. Gen Z. Kayak gitu ya. Pinggang ke bawah gitu. Anyway, sekarang soalnya udah bukan nyari Mas. Persoalan sekarang adalah apa? Memilah. Kalau dulu saya sama Mas Arfan mungkin atau masih nyari itu susah banget nyari, nggak kayak sekarang. Saking banjirnya mungkin. Sekarang memilah infodemi Mbak. Nah, apa pentingnya buat negara dan bangsa? Kalau kita nggak pinter-pinter memilah sekarang, bisa kesasar. Misinformasi dan disinformasi itu marak banget di mana-mana Mbak. Jadi bingung tau nggak sekarang? Ini mah yang bener ya? Kebayang nggak? Ngalamin dong. Nih yang twing 5 menit berapa detik lagi twing muncul lagi. Nih sebenarnya mana yang bener nih gitu. Justru untuk berbangsa dan bernegara menurut saya big data ini pentingnya adalah saking bignya gitu. Justru yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk memilah. Dan nggak kebawa-bawa untuk ikut menyebarkan yang nggak benar, hoax lah, fake news lah. Tapi kadang kita nggak tahu Mas mana yang fake, mana yang real. Makanya nggak bisa sendirian juga, nggak bisa berempat juga nih, bareng-bareng. Nah, balik ke data tadi Mbak ya. Data tuh kan bentuknya macam-macam. Tadi Mas Arfan bilang, kan akuisisi data. Mas Arfan bilang kan ada dari satelit, dari macam-macam data itu, macam-macam data ya. Nah, persoalannya kemudian adalah si data yang macam-macam ini, kalau sekarang terreduksi atau berubah bentuk menjadi data digital di sini ya Mbak ya. Kira-kira gitu, kebanyakan di sini gitu ya. Di channel. Wah cepet banget kemana. Tapi ini kan cuma data digital Mbak. Di balik semua yang digital adalah analog Mas. Di balik semua yang elektronik. Tetap manusia ya. Tetap manusia Mas. Kita kangen gak sih ketemu kayak gini? Kangen lihat kayak gini gitu. Zoom sih ada Zoom, ada ini banyak lah Microsoft meetings dan banyak. Tapi kangen kayak gini nggak sih? Nyambung ke tadi sih si Wikan karena udah mulai ngebuka ya soal data dan soal lingkungan tadi, bahwa ada beragam source untuk data tersebut. Karena kalau saya bayangin sekali lagi, kalau tanpa teknologi masa iya kita muterin 7.000 hektar nyatetin pohonnya apa aja pakai kertas gini kan. Nah, itu sebenarnya perkembangan teknologi dan pengolahan data yang kalau bayangannya tadi terus kemudian butuh kerja bareng-bareng, kerja kolektif, gotong royong itu. Sebenarnya kondisi zaman sekarang itu gimana sih pengolahan data di dalam isu lingkungan, khususnya di Indonesia aja sih. Mas Arfan sebenarnya gimana? Ya, yang pertama memang kalau kita ngomong isu lingkungan, betul tadi dibilang gotong royong gitu ya. Jadi memang masalah lingkungan, masalah iklim itu bukan masalah yang harus dipecahkan oleh satu pihak saja, oleh misalnya pemerintah aja, bukan. Ini tanggung jawab semua pihak. Jadi memang konteksnya, semangatnya sekarang memang gotong royong, kolaborasi lah gitu. Semua pihak turut bertanggung jawab nih kalau ngomong soal lingkungan gitu. Nah, memang ya tadi ya, kita gimana cara monitor 7.000 ya. Kalau 7.000 masih kecil, Mas. Masih kecil 7.000. Masih biasa. Bicara kalau diputerin kan gempor juga. Iya. Kita bicara Indonesia tuh 120 juta hektar Indonesia gitu ya. Jadi gimana caranya? Pastinya dengan menggunakan teknologi harusnya gitu. Nggak mungkin kita muterin 127 juta hektar gitu ya untuk mencatat gitu. Nah, pendekatan yang umum sekarang dilakukan dan saya lakukan juga gitu sama teman-teman, kita menggunakan triple layer namanya. Jadi triple layer itu yang pertama kita menggunakan data satelit. Itu untuk mengambil data secara cepat dan cakupannya luas gitu ya. Jadi bisa cepat diambil. Satelit ini sekarang juga udah canggih juga. Jadi ada yang low resolution gitu ya, ada yang high resolution gitu. Nanti kita bisa ambil datanya sesuai dengan kebutuhannya juga. Tapi itu nggak cukup biasanya gitu. Kenapa? Karena dia nggak cukup detail nih gitu. Nah, untuk bisa lebih detail, biasanya kita pakai apa? Pakai drone yang kedua nih, layer yang kedua pakai drone nih. Nih jagonya drone nih, ini suhunya, masternya drone nih. Makanya saya sering belajar sama Bang Raja juga. Jadi kita pakai drone untuk ngambil data yang lebih detail lagi. Itu di layer yang kedua biasanya. Misalnya nih kita punya, let's say kita mau monitor, let's say 200.000 hektar gitu ya. Mungkin pakai satelit dulu gitu untuk dapat full picture. Untuk nanti kita bisa lihat tuh apa
topografinya kita bisa lihat lagi dalam skala kecilnya itu pakai drone yang lebih detail. Itu layer kedua. Layer ketiga, kalau kita bicara hutan, bicara ya pohon gitu, memang nggak lepas dari ground check. Harus ada ground check nih, gitu. Kita tetap ya tadi analognya tetap harus ada gitu ya. Kita harus ada orang ke lapangan, lakukan ground check. Bener nggak data yang diambil sama satelit, bener nggak data yang diambil sama drone tadi, dipastikan, diverifikasi lah, oke, sesuai gitu. Nah, itu biasanya pendekatan yang kita lakukan untuk mengambil data dan mengolah data konteksnya untuk lingkungan dan hutan gitu ya. Cara nyupir drone-nya gimana, Mas? Kayak angkot, Mas, dibuka dulu pintunya. Gitu sih. Tapi aku tertarik loh, maksudku aku sih tadi ngelihatnya gini apa namanya pakai satelit terus kayak semacam dipotret gitu, tapi drone kayaknya pengetahuan yang baru sih, maksud aku penerapannya drone terus kemudian bisa dikonversi kemudian jadi data terus sampai ke algoritma dan hal yang tadi kita bahas di babak pertama itu. Siap. Kayak gimana? Maksudnya? Yang aku nyambung langsung ke Mas Arfan ya, karena sama-sama penyuka lingkungan kayaknya gitu ya Mas Arfan. Jadi emang bareng gitu. Nah, bisa nyetir drone-nya juga. Bisa. Harus bisa gitu ya. Jadi kan Mas Arfan kan kebutuhannya itu, misalnya kalau Mas Arfan ya, atau kita lah biasanya lama itu kebutuhannya luasnya hutan desa X berapa? Itu batasnya. Pak, kalau kita nanya ke desa ya, Pak, batas hutan desa Bapak di mana? Oh, di situ Mas. 3 kali rokokan ke situ. Wih, buset 3 kali rokokan, men, gitu kan. 3 kali rokokan di hutan kan, gile, beda gitu kan. Wah, repot nih. Nah, dari satelit, kadang-kadang, karena kita berada di tropis, jadi penguapan tuh tinggi. Kadang-kadang agak repot dengan awan ya, Mas. Jadi, drone itu bukan gantiin satelit. Dia complementary. Saling ini ya kok mau luasan. Nah, gimana kenapa pakai drone dan gimana drone-nya gitu kan Mbak ya temannya. Kita butuh batas desa. Nggak bisa ditembus berapa hari yang tadi Mas Alvin bilang 7.000 hektar itu masih kecil, 7.000 kali lapangan bola. Ya gimana caranya? Ya udah Pak Kades, misalnya Pak Kades kira-kira berapa kali rokokan di sana? 5 rokokan Mas aja. 5 rokokan di situ. Ya 1 kilometer lah, kira-kira 2 kilometer lah. Kita pasang di sini nih. Jalur terbang drone. Udah kira-kira tambahin deh 1 kilometer berarti 2 kilometer sana lah tambahin. Udah kita bikin jalur terbangnya drone, terbang dia. Lempar drone. Cung gitu. Sekali terbang drone tergantung drone-nya ya Mas ya, tapi sekali terbang dia udah terbang sendiri. Kita rokok-rokokan aja berdua gitu, ngopi gitu. Ntar dia balik lagi sendiri kayak burung merpati gitu. Bawa data gitu. Otomatis ya. Otomatis bawa data, bawa kan drone-nya terbang begini di foto di foto, terus fotonya itu dijahit. Jadilah sebuah peta. Kan apa bedanya sama satelit? Kalau satelit di zoom, pecah sudah. Tapi kalau drone kalau terbangnya 100-200 meter di atas permukaan tanah, di zoom sampai rambut putih saya juga kelihatan gitu. Ketahuan umurnya jadi. Peruntukannya selain itu apa lagi Mas? Nah, kenapa jadi penting itu? Ketika ada kebutuhan untuk menghitung berapa banyak jumlah pohon di sini. Waduh, kalau dihitung satu-satu, habis kita Mbak. Ngitung satu-satu, kita berempat duduk ngitungin satu-satu 7.000 hektar, mata kita sampai minus saya nambah berapa kali gitu kan. Nah, kita ajarin komputer. Komputer. Katanya Pak Arfan, kalau gambar dari drone-nya ini daunnya bentuknya begini, maka dia pohon jati. Kebayang? Iya. Nah, ajarin lagi. Komputer, kalau bentuknya begini, maka dia pohon ulin. Kalau bentuk begini, dia pohon ramin dan sebagainya. Komputernya diajarin. Udah, komputer kamu tolong hitungin dong nih. Saya punya 10.000 hektar. Jeder. Dalam hitungan jam saja sudah keluar. Berapa jumlah pohon jati, pohon ulin, dan pohon. Di situ baru masuk yang namanya kecerdasan buatan. Yang tadi Mas Alvin. Data besar itu, AI, algoritma, itu pentingnya tuh di situ. Kalau kita hitung satu-satu bisa Mas. Lamanya minta ampun men. Gitu. Kebayang Mbak, Mas? Kira-kira begitu. Mungkin saya nambahin dikit lagi ya. Jadi, silakan. Sebelumnya itu pekerjaan yang tadi itu dilakukan oleh manusia. Nah, PR-nya gimana? Jadi, data satelit, data drone tadi ya dijahit dulu kan, dijahit jadi satu layer, digabungkan. Kemudian ada orang nih,
orang dengan expertise tertentu gitu, dia akan bisa menganalisa, oh seperti ini, oh ini kira-kira serapan karbonnya sekian, dia akan nandain indeks vegetasi dan segala macam. Itu orang lakukan selama ini. Analognya duluan. Iya. Jadi artinya ketika kita membandingkan, mungkin akan terjadi perbedaan ya antara satu orang dengan orang lain, atau sebelum makan siang sama sudah makan siang beda tuh. Lapar sama udah kenyang. Hitungnya beda. Agak beda komanya geser. Siwer gitu kan gitu. Betul. Jadi AI tadi, kecerdasan buatan tadi membantu itu. Kita kumpulin data, kita ajarin tadi komputernya cara bacanya, mengeluarkan informasi insight-nya seperti apa, dan semakin data semakin besar kita kumpulkan akan semakin pintar sebenarnya dia komputernya. Gitu. Jadi data tadi kalau sekarang tinggal kita upload aja gitu ibaratnya, masuk ke dalam satu komputasi engine, langsung keluar semua datanya, informasinya gitu ya. Oke. Jadi otomasi ini dia ngebantu kita untuk, karena kalau keanekaragaman hayati itu kan satu bentuk sumber daya ya Mas ya. Dan otomasi ini kemudian membantu kita untuk store data-data tadi, untuk ngecek data-data tadi untuk dikumpulkan kemudian jadi satu, dan itu biasanya pemanfaatannya itu gimana Mas? Pemanfaatannya sih banyak sekali ya gitu. Cuman sebagai contoh nih, kalau ngomong tadi kan keanekaragaman hayati gitu. Saya sama teman-teman kebetulan kita udah ngumpulin data spesies pohon ya. Itu udah lebih dari 15.000 tree species gitu. Jadi 15.000 itu gini, tiap pohon itu dia punya kemampuan serapan karbon beda-beda nih, gitu. Pohon jati sama misalnya sengon, trembesi, itu kemampuan serapan karbonnya beda-beda. Tergantung jenis, berat jenisnya, kemudian umurnya, tingginya, dan lain sebagainya, diameternya dan sebagainya. Itu kita udah ngumpulin tuh, data itu udah lebih dari 15.000, nambah terus sekarang, gitu. Itu satu. Kedua, kita juga berpikir kan gini ya, kalau misalnya nih ada satu area hutan yang rusak gitu ya, kemudian kita lakukan reforestasi, penanaman hutan kembali gitu. Harapannya biodiversity-nya, keanekaragaman hayatinya akan kembali lagi nih. Binatang-binatangnya muncul lagi ya. Kalau udah ada pohonnya, nanti ada ulet, ada burung, ada apa, terus kan gitu. Kembali lagi kita restore. Umumnya itu untuk memonitor atau mengambil data itu pakai kamera trap ya Bang Receh. Itu kayak gimana Mas? Jadi ada kamera yang ditaruh di tempat-tempat tertentu lah. CCTV gitu kan yes. ya. Tapi untuk di hutan untuk meng-capture data. Sensor gerak. Betul. Ada harimau lewat, ada apa lewat di capture. Itu mahal gitu ya, mahal. Nah, yang kita lakukan ini gimana caranya untuk mengkolek data dengan lebih mudah nih. Jadi kalau tadi kita ngomong triple layer paling bawah ada ground check, ada forest ranger-nya lah ibaratnya gitu ya, atau local communities gitu. Mereka bisa ngambil data menggunakan apa? Menggunakan handphone aja. Handphone. Dan nggak harus, karena ini kita ngomong di hutan, belum tentu ada sinyal kan. Yang penting mereka foto aja. Ada apa? Ada burung, mereka foto. Ada misalnya monyet, mereka foto. Ada apa? Dan itu nanti ketika mereka udah ketemu sinyal, mereka upload, itu langsung masuk ke engine dan langsung teridentifikasi. Itu burung apa? Jenisnya apa? Jadi prosesnya lebih murah, lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Lebih presisi. Gitu. Itu yang kita lakukan dengan menggunakan data dan teknologi dan algoritma tadi gitu. Atau kalau yang pernah juga nama Mas Afan yang pernah saya lakukan adalah kita pengen tahu nih kebanyakan atau kelimpahan kelimpahannya orang hutan di sebuah hutan tertentu. Orang hutan itu adalah salah satu spesies namanya keystone species. Di dalam ekologi itu ada keystone species, yaitu spesies yang penting banget buat nggak cuma jejaring makanan tapi juga spesies-spesies lain. Kalau dia hilang, waduh bahaya banget gitu. Orang hutan tuh dan burung enggang, burung rangkok tuh itu kayak petaninya hutan tropis. Dia makan, terus dia jalan kaki kan. Kalau orang hutan kemana-mana, itu kalau burung enggang dia terbang sekitar 60-80 km per hari. Habis dia makan, dia keluarin bijinya kan, itu tumbuh jadi pohon-pohon. Kira-kira gitu. Nah, kita pengen tahu dong, tinggal berapa biji nih orang hutan di hutan ini. Kalau dijalin satu-satu, buset deh. Hutannya hutan lebat gitu ya, tadi Mas Arfan bilang. Dari mana? Dari atas. Dari atas yang dicari apa? Sarangnya.
Sarang orangutan tuh di atas sini di pohon. Nah, dari misalnya drone, kalau satelit terlalu jauh nggak kelihatan. Kalau dari drone kelihatan tuh orangutan berapa sarangnya, ada berapa di foto kan kelihatan sarangnya. Di seorang ahli ekologi atau seorang masyarakat adat misalnya Dayak atau di Sumatera sana, dia tahu, oh ini sarang mas, sarang orangutan. Tadi yang Mas Arfan bilang, analognya ada dulu tuh. Ada pengetahuan analognya dulu tuh gitu. Baru dikasih ditranslasi ke komputer. Komputer, kalau kamu ketemu yang gambar kayak gini, ini sarang orangutan ya. Udah tinggal dihitung otomatisasi. Oh ternyata di hutan Y itu masih ada kira-kira sekian orangutan. Berarti ekosistemnya masih cukup sehat. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu. Nah, itu berarti jadi gini dong, saya menariknya kalau misalnya ini ditarik ke taruhlah isu global ya. Siap. Global belum lama ya, sebenarnya sudah dari beberapa waktu yang lalu, tapi kan mulai hangat karena forum-forum dan juga dibantu oleh banyak sosial media. Saya tahu ada permasalahan emisi karbon, ada permasalahan keanekaragaman hayati, terus ada permasalahan isu lingkungan yang sustainable ke depan, terus kemudian sampai ke green economy. Sebenarnya kalau ada perubahan ya, disrupsi perubahan dari tukang nyatetin satu-satu tadi, ranger, terus warga lokal nyatetin satu-satu dengan bantuan teknologi, data, kemudian bisa terintegrasi. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaannya, kalau permasalahan global tadi dari keanekaragaman hayati, terus emisi karbon dan lain sebagainya, data ini sebenarnya juga bisa jadi alat kita ya untuk kemudian bisa berbicara banyak ke level dunia sebagai Indonesia yang kuat, yang jadi kayaknya kalau datanya kuat negaranya juga akan kuat di dunia. Berdaulat lah ya kira-kira. Nah, untuk sampai saya belum ke situ sih, tapi dalam artian menghadapi berbagai tantangan global soal emisi karbon aja kita gontok-gontokan sama dunia internasional kan istilahnya seperti itu. Kedaulatan data dan pemanfaatan data tersebut dalam ranah global sehingga kita sebagai satu bangsa yang sedemikian kaya dan mampu berbicara banyak secara global ini, kira-kira pemanfaatannya bagaimana sih? Aku ke ini dulu deh, Mas Reja dulu deh. Jadi ingat nih Mas pidatonya Bung Karno kan? Karena kita di bulan Bung Karno nih kan. Betul. Trisakti ya, iya betul, yang very coloso lah. Trisakti. Beliau bilang kan, Trisakti ya tiga kan. Yang pertama kedaulatan politik, kedua berdikari secara ekonomi ya, berdikari ekonomi, dan yang ketiga itu adalah berkepribadian dalam berbudaya. Satu. Kedaulatan dulu dah. Kedaulatan data. Zamannya beliau kedaulatan berpolitik, kedaulatan politik. New emerging forces, kan ada blok timur dan blok barat. Beliau berdaulat negara Asia dan Afrika ini harus berdaulat nih, merdeka kan gitu ya. Dan macam-macam. Zaman kita sekarang nih data, Bos. Kalau data kita aja yang megang orang, kita bahkan tidak berdaulat terhadap hidup kita sendiri. Kebayang? Ini kita nih sama-sama semua tahu nih, tiba-tiba pasti teman-teman yang nonton atau siapa kita kerasa deh kadang-kadang, lah kok pas buka kayak ginian kok ditawarin sepatu ya? Kok tahu ya? Aku lagi suka sepatu gitu. Tiba-tiba sepatu aja gitu. Kalau saya malah pinjol malah. Atau pinjol atau apa berarti? jadi tahunya nomor saya gitu. Butuh duit mulu gitu, disuruh minjem mulu gitu kan. Nah, gitu kan. Kan kayak gitu, Mas. Kan saya bikin curiga sama teman-teman ya nih. Kenapa jadi pinjol gitu kan. Nah, kayak gitu loh, Mbak. Misalnya kan Mbak suka apa? Enggak tahu sepatu gitu. Ya, tas gitu. Loh, kenapa? Kok pas banget ya? Kok kayaknya pas ya gitu. Nah, sering gitu, Mas. Sering kan. Nah, emang kok kayaknya sakti amat sih? Enggak sakti. Itu data disatukan oleh siapapun itu, ya daulat ini kan. Nah, udah gitu dibaca perilaku kita. Oh, dari nomor ini nih sukanya pinjol nih, pinjam uang mulu nih, kasih pinjol. Yang ini sukanya tas, kasih tas. Yang ini sukanya barang-barang yang hijau. Berdua ini dikasih iklannya yang beli apa, misalnya sedotan bambu. Gitu Mas. Jadi bicara kedaulatan data, zaman Bung Karno dulu adalah bicara kedaulatan politik. Politik saat ini adalah data.
Ya perang, kalau kita bicara Rusia sama Ukraina kemarin ada perang-perangnya, tapi perang yang dahsyatnya itu perang informasi bos itu, kedaulatan gitu, kayak gitu-gitu mas. Nah itu satu. Tadi bicara juga green ekonomi daulat ya kan ya. Nanti Mas Arfan akan bicara lebih ke karbon ya atau bicara, tapi bayangkan mas, tadi Republik ini tuh sedang membagi-bagikan akses terhadap lahan dan hutan ya, lahan ya kepada rakyatnya lewat reforma agraria dan perhutanan sosial. Ini untuk yang nonton nih. Ini peluang ekonomi gedenya minta ampun, teman-teman muda nih. Aku belusukan lah sama Mas Afran ke pelosok-pelosok lah Republik ini, belusukan. Ada tuh seseorang ibu di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah gitu. Saya dibawain, dia kasih oleh-oleh madu hutan. Apis dorsata nama lebahnya gitu. Bisa yakin dong, sehat dong. Madu hutan madu hitam, madu hutan. Dan harganya mahal tuh. Mahal pas harusnya di kan. Marketplace ini apa namanya? Nah, di marketplace kan, nah aku dioleh-olehin tuh. Tapi mohon maaf ya, pas dioleh-olehin agak nggak tega, pusing juga gitu. Gimana ya, saya bawa, tapi dimasukinnya ke sebuah botol air kemasan. Bekas, yang air mungkin kemasan bekas gitu. Jadi kan nggak tega gitu. Padahal ini nih, Mas, ini bisa mahal banget ini. Kok nggak ada gitu yang ngajarin? Pengemasan ya. Betul, anak muda kita ngajarin. Boleh kita bikin bahasa anak sekarang LMS kan, Learning Management System. Boleh bikin LMS gitu. Tapi yuk ngajarin anak, kami sedang bikin itu nih sekarang nih. Jadi ngajarinnya bukan ilmu-ilmu fisika bukan. Kita bicara fotografi pakai handphone. Kebayang? Nggak semua orang punya DSLR sama punya mirrorless dong. Hampir semua orang punya ini. Ibu-ibu diajarin bikin ini. Bayang. Daerah-daerah yang punya kopi banyak. Gimana sangrai kopi? Yang jago barista sih udah bikin. Yang jago sangrai ngajarin kayak gitu. Poin saya adalah green economy. Mas Arfan akan bicara lebih banyak ke karbonnya dan macam-macam. Tapi green economy itu banyak banget. Di bawah itu yang belum kegarap. Itu peluang Republik ini. Harus sekolah tinggi-tinggi? Kagak. Harus nyemplung ke desa-desa, udah itu doang. Biar berdikari. Itu dia, gitu Mas. Berdikari secara ekonomi, itu poin saya. Saya jadi penasaran nih Mas, sebelum nanti mungkin ke Mas Arfan ya, dan kita bicara tentang ekonomi hijau gitu atau green economy. Tadi kan ada keterkaitannya tuh antara lingkungan dengan data, dan juga tadi misalnya perlunya kita menerapkan beberapa ini ya kayak learning management system tadi ke LMS. Pertanyaan saya Mas, tadi kan Mas Raja kan ke satu kayak rural ya, pedesaan gitu ya, kawasan pedesaan. Sebenarnya literasi digital kita ini cukup nggak sih untuk mencapai itu, mengachieve tadi supaya kita bisa berdaulat data dan eventually berdaulat secara ekonomi gitu. Siap. Langsung tak jawab ya, Mas ya. Literasi digital itu mengikuti literasi analog, Mas. At the end digital tuh alat. At the end digital tuh medianya gitu. Tapi analog yang penting kan. Nah, kalau misalnya si Ibu X, Mbak Y atau Bapak Z gitu ya. Dia ini saya punya barang bagus ini gitu. Minuman asik dibuat dari aren. Nah, udah tahu dong apa maksudnya kan. Gitu. Enak banget men gitu, enak banget asli gitu. Tapi kok nggak nyampe di situ. Begitu kita ke marketplace tertentu, saya nggak tahu boleh nyebut nama apa nggak, marketplace online. Kalau kita cari kopi Toraja gitu, coba dilihat deh. Yang keluar yang jual orang Bandung lagi, orang Jakarta lagi, orang Bekasi lagi, orang Bogor lagi gitu. Nah kayak gitu-gitu Mbak. Nah, tapi ketika kemudian jadi literasinya bukan digital Mbak sebenarnya menurut saya. Udah cukup kok. Karena di daerah pun, di kecamatan saja udah 3G minimal gitu. Orang begini juga. Asli Mas Arfan jalan juga dong. Begini juga kok semua. Asli begini juga semua gitu. Artinya kalau literasi diukur dari bahwa dia bisa berdigital, sudah bisa Pak. Persoalannya adalah mereka pasar atau produsen saat ini menjadi pasar dari digital. Pasar-pasar marketplace yang ada saya nggak tahu berapa persen, saya nggak sempat cari angka, tapi sempat selentingan saya dengar 90% itu barang-barang yang diproduksi entah di mana entah berantah masuk ke desa, yang jadi adalah jadi plastik lagi, sampah plastiknya masuk ke desa malah dan sebagainya dan sebagainya. Paket kan biasanya ya Mas ya. Di wrap kan kayak gitu. Lah kenapa nggak kita balik?
dampingannya Mas Arfan, dampingannya saya, Mama, terus adik-adik yang nonton ini, teman-teman nonton, beranilah ke desa. Wes, beli 1 tiket ke sana aja, balik nanti gampang. Nyemplung ke desa. Seriusan, bikin satu. Kontak sama kita, berkoneksi sama kita, kekuatannya ada di koneksi gitu. Gitu sih, Mbak. Jadi literasi digital menurut saya cukup. Faktanya main kok. Pengguna internet di Republik ini, Mbak, per 2021 itu 202 juta orang. 202 juta orang di Indonesia itu menggunakan internet secara aktif setiap hari di Republik ini, 73%. Dan per hari menghabiskan waktu di depan internet 8 jam 50 menit. Edan nggak sih? Orang Indonesia itu, kita ini adalah kaum internet gitu. 8 jam 50 menit di depan internet setiap hari dan 3 jam 14 menit di depan media sosial online. Sangat literatif apa? Ya, sangat literate lah ya. Mudah-mudahan menjawab. Sepertiga hidup ya Mas ya. Akses Sepertiga internet, hidup. bangun tidur, bukanya tidur yang Twitter. dipegang bukan megang pasangan duluan, megang ini duluan, men, ting 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 gitu. Kalau nggak punya pasangan kan Mas, bukanya HP. Terus terus FOMO dong, apa fear of missing out dong. Nah, apa pengen terus, pengen terus ngecek, ngapain kan gitu dong. Nah, literate banget kalau dibilang literate. Tapi kalau literasinya dalam, nah itu pertanyaan. Makanya gitu sih aku mudah menjawab. Kesiapan juga ngikut infrastruktur. Benar. Mas Arfan. Ya. Mas Arfan. Iya. Oke. Mungkin nambahin dari yang Bang Raja udah sampaikan cukup komprehensif. Kalau saya lihat kan dunia ini kan kita bertransaksi gitu ya. Kita membangun ekonomi kan awalnya kan berlandaskan emas gitu ya dulu ya. Pakai emas. Kemudian bikin fiat currency muncul tuh mata uang masih berlandaskan emas. Sekarang kalau kita lihat kan semua ngacunya ke dolar nih. US dollar nih semua kan ngacunya ke sana. Sebenarnya semua itu nggak sustainable gitu. Emas tuh ada batasnya, akan habis gitu ya. USD, wah saya nggak tahu lah, saya bukan pakar ekonomi gitu. Tapi harusnya kalau kita ingin membangun ekonomi yang sustainable, itu kita harusnya berlandaskan lingkungan. Gitu. Indonesia punya peran penting, punya peran besar di sini. Kita punya potensi hutan, punya potensi lingkungan yang sangat luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan 120 juta hektar hutan. Dan yang menarik, Indonesia itu unik gitu ya. Kita punya hutan mineral, kita punya hutan gambut gitu yang serapan karbonnya luar biasa. Bahkan ada di beberapa daerah itu kedalaman gambutnya itu bisa sampai 30 meter gitu di bawah. Jadi ini sebenarnya gambut itu cikal bakalnya batu bara itu ya. Tapi itu serapan karbonnya luar biasa. Kita punya hutan mangrove gitu atau yang sering disebut kalau konteksnya karbon ini blue carbon. Itu juga serapan karbonnya luar biasa. Ada coral reef dan sebagainya. Itu potensi ekonominya itu sangat besar gitu. Bahkan secara data Indonesia itu punya kemampuan untuk menyerap 90% lebih dari total karbon emisi di dunia gitu ya. Jadi ini potensi yang sangat besar gitu secara ekonomi untuk Indonesia, dan kalau kita membangun ekonomi kita berlandaskan lingkungan, ini akan sustainable dan kita bisa jadikan Indonesia ini sebagai negara superpower sebenarnya tanpa senjata gitu. Dan ini menurut saya ini penting ya untuk menjadi perhatian kita semua, teman-teman yang nonton juga gitu. Kita tadi Bang Raja udah sampaikan, ini potensinya besar nih di perhutanan sosial. Nah, jadi tiap-tiap daerah itu juga punya potensi beda-beda ya. Jadi hutannya mungkin berbeda. Satu lokasi mungkin dia banyak mangrove. Selain mangrove-nya ada potensi karbonnya, kita bisa bicara misalnya budidaya kepiting gitu misalnya. Atau sirup mangrove, Mas. Sirup mangrove. Enak banget. Satu daerah lagi mungkin kita bicara kalau produknya jadi bisa mungkin beda-beda. Beda-beda. Iya. Jadi kita waktu jalan ya ke daerah gitu, kita sering lihat, wah ini potensinya Indonesia nih luar biasa gitu ya. Kita ke Pulau Aru misalnya, itu wah sejauh mata memandang itu mangrove. Luas sekali gitu ya. Dan di sana masyarakatnya hidup itu dari apa? Dari
sebenarnya mereka bukan nelayan, tapi mereka mengambil ikan, ngambil kepiting. Untuk apa? Ya untuk hidup makan hari itu. Tinggal ngambil, Mas. Tinggal ngambil. Padahal kalau kita bantu mereka, kemudian kita bangun kita ajarkan konsep gimana sih melakukan budidaya gitu kan kepiting, artinya bukan cuma untuk dikonsumsi mereka sehari-hari, tapi kemudian bisa membantu mereka secara ekonomi gitu kan. Itu impact-nya secara ekonomi akan sangat luar biasa. Itu satu daerah, dan kita jalan ke daerah-daerah lain sama itu. Jadi ada banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan sebenarnya kalau kita ngomongnya perhutanan sosial tadi gitu. Jadi jadi dengan kekayaan lingkungan ini itu ada surrounding faktor gitu yang kita bisa juga leverage gunakan gitu ya untuk kemudian mendukung dan membangun ekonomi yang hijau ini gitu. Ekonomi hijau, terus tadi perhutanan sosial. Menurut saya perhutanan sosial sebagai sebuah kebijakan pasti akan sangat menarik ya untuk kemudian kita bahas dan kita perjuangkan di masyarakat dengan segenap gaya hidup yang berubah, terus kemudian laku ekonomi tadi yang juga disampaikan berubah, kayaknya akan menarik. Tapi sebelum masuk ke green economy, ada sebuah sajian musik heavy metal dahsyat khas dari BKN Perjuangan. Kita saksikan. Nah itu tadi ya, kita metal-metalan. Kalau metal gede tuh gini Mas Garda, kalau metal kecil gini. Karena metal imut gitu. Metal imut ya kan. Metal imut segini. Nah, tadi setelah kita metal-metalan, kita mau agak serius sedikit
ngomongin tentang, seriusnya sedikit aja Mas. Siap. Banyak-banyak cerita-cerita aja. Kalau misalnya kita ngomong tentang ekonomi hijau, itu kan biasanya bahasannya ada yang bilang ekonomi itu ya memang seharusnya hijau karena memperhitungkan eksternalitas lingkungan kita. Tapi ada yang bilang ekonomi sama lingkungan ini kan nggak bisa berjalan bersamaan karena dia tuh kayak trade off gitu. Pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa linear dengan kelestarian lingkungan gitu. Ada yang bilang seperti itu ya. Nah, Mas Arfan yang pemerhati lingkungan, yang pakar di bidang itu, gimana nih Mas melihat diskursus itu gitu? Ya, tentunya Indonesia tidak bisa disamakan ya dengan negara-negara maju yang memang sudah memulai industrinya lebih dahulu gitu ya, tahun 40-50-an. Kita bisa dibilang masih negara berflower gitu ya, masih berkembang. Jadi pastinya ketika kita berkembang, membangun industri, kita juga harus membangun infrastruktur. Gitu. Mau tidak mau, pasti akan berdampak nih adanya pembukaan lahan, membangun infrastruktur gitu. Apalagi kita negara kepulauan nih, yang selama ini kita mungkin masih sangat terpusat di Pulau Jawa kan mulai nih sekarang kan mulai ke daerah-daerah lain ya. Pastinya akan ada pembangunan gitu di sana. Tapi tentunya semua pastinya dilakukan secara terencana gitu ya. Artinya pasti oke, ada pembangunan, ada pembukaan area di sini, kemudian ada rencana untuk kemudian melakukan restorasi di tempat lain dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian saya personally agak kurang setuju gitu ya kalau kita bicara kalau kita melakukan kegiatan yang berhubungan sama lingkungan nggak boleh bicara soal ekonomi, nggak boleh bicara soal profitability dan sebagainya. Nggak bisa. Kalau menurut saya itu harus menjadi landasannya. 3P nih gitu ya. 3P apa tuh Mas? 3P itu satu planet gitu ya. Planet ya, lingkungan gitu ya. Planet kita ini kita mesti jaga. Kedua people gitu. Yang ketiga prosperity. Jadi memang itu nggak bisa dipisahkan nih. Kita ketika kita membangun negara ini, kita membangun ekonomi, ini 3 hal ini memang harus menjadi sebuah landasan gitu ya. Kita harus pikirin planetnya, environment-nya gitu ya. Kita harus pikirin people-nya, kita harus bikin prosperity-nya. Jadi itu memang kalau menurut saya we need to be profitable gitu, to be sustainable gitu. Jadi kita nggak bisa mikirin cuma sustainability-nya aja, kemudian ini tidak menjadi satu hal yang terus berkelanjutan gitu, karena memang ekonominya tidak dibangun. Tapi kalau kita mikirin bangun ekonomi masyarakatnya juga, udah pasti otomatis ini akan terus berkelanjutan gitu. Nah makanya itu konsep daripada ekonomi hijau tadi gitu. Apalagi Mbak, aku namanya apalagi kemudian kalau masyarakatnya menjadi pelaku aktif dari ekonomi. Ya pasti dijagain. Betul. Lawong sumber hidupnya dari situ kok gitu. Nggak mungkin dia malah ngerusak gitu. Pasti dijagain. Kalau malah ada yang rusak, malah masyarakatnya yang marah, yang jagain karena mereka sendiri yang menjadi bagian dari. Lah kalau nggak ada, kalau lingkungannya rusak, ya mereka juga jadi ikut lah. Prospertinya jadi keganggu dong gitu. Ya nggak sih Mas gitu. Nah itu yang pendekatan itu yang menurut kami, nah ya kita lah sekarang itu menjadi penting, Mbak. Jadi bukan begini nih. Ekonomi dan ekologi itu ekosistem lah, bukan begini. Tapi begini nih. Ya. Gitu sih, kalau aku sih. Dan itu salah satu hal juga dari berbagai hal yang kita lakukan. Salah satu halnya adalah kita mengajak gitu ya semua elemen masyarakat yang ada di perkotaan ini terutama untuk bisa berkontribusi gitu ya. Gimana Mas kontribusinya? Boleh sebut merek ya? Boleh nggak? Jadi saya kan saya udah jejakin ya, kita bangun platform teknologi nih, kita kerjasama. Contoh aja ya, kita ada beberapa approach gitu lah. Salah satunya kita kerjasama dengan sebuah perusahaan ride hailing company lah gitu ya. Jadi semua yang menggunakan aplikasi ride hailing ini mereka bisa berkontribusi gitu. Jadi setiap mereka menggunakan layanannya, naik mobil, naik motor, itu otomatis langsung menanam pohon di satu daerah. Nah daerahnya ini kita dari Aceh sampai Papua nih ada banyak dosa ya. Bayar dosa ekologi gitu.
Dosanya Asik gitu. dosa ya benar Iya, dosa ekologi Dosa sih ekologi. asik dong. Iya, Kan iya, masuk iya, pandangan iya. ini. Betul. Jadi kita punya apa namanya kerjasama program lah ya dengan masyarakat di sekitar hutan yang memang butuh bantuan. Jadi ada contoh nih di Bedono di Semarang tuh bagian utara itu mereka ada 2 desa yang selalu terancam ini tenggelam. Jadi laut pasang tenggelam. Nah itu di situ kita tanam mangrove untuk apa? Untuk memprotek daerahnya. Kemarin baru aja awal bulan ini kita tanam hampir 50.000 pohon di sana. Dan ini terus menerus nih. Oh daerah mana lagi butuh bantuan apa? Oh dari mana? Ini secara kolektif nih kita ajak semua masyarakat untuk ikut berkontribusi gitu ya. Dan kemudian dan saya dan Bang Raja dan teman-teman gitu, kita fokusnya di mana? Kita providing platform teknologinya. Ini kemudian akan kita salurkan langsung ke masyarakatnya tadi. Jadi mereka akan menerima manfaatnya secara langsung, kita berikan dampaknya ke mereka dan mereka otomatis akan punya ownership gitu ya terhadap ada rasa kepemilikan. Yes, betul ya. Kepemilikan. Dan itu sebenarnya senafas juga dengan perjuangannya PDI Perjuangan ya. Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri juga getol banget karena mempraktekkan di laku hidup sehari-harinya juga menanam pohon, kemudian merawat lingkungan, diperintahkan juga kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk juga menanam pohon. Seperti belum lama sih kita ada kegiatan itu apa namanya bersih dan tanam pohon di Ciliwung. Kapan tuh Mas? Sungai Ciliwung ya? Mas Garda? Iya. Ya belum lama lah, belum lama ini. Dan menanam pohon, terus ada tim khusus yang perintahkan untuk merawat pohon tersebut, memastikan hidup sampai besar dan harapannya bisa menjadi sebuah ekosistem yang lebih hijau. Dan bisa menghasilkan juga secara ekonomi misalnya, kemudian jadi di daerah Jakarta Selatan tempat penanaman tersebut juga bekerja sama dengan warga dan pemerintahan. Juga bisa jadi tempat buat jogging track, terus kemudian di pinggirnya ada aktivitas ekonomi, orang jualan cilok, orang jualan Nggak jadi jajanan, jogging Mas, gitu. jajan jadinya. Jajan, nggak Enggak, itu jogging. untuk menggambarkan bahwa ternyata green economy itu nggak seserem yang nggak Ngawang-ngawang ya. nggak sengeri itulah. Dan ternyata green economy ketika didasari oleh pemahaman dan semangat untuk merubah sesuatu yang ada dengan upaya kolektif bareng-bareng sama masyarakat, gotong royong itu tadi ternyata wujudnya bisa menjadi sedemikian menarik. Berikutnya Mas Arfan sama Mas Raja. Saya balik lagi sesuai dengan tema. Ada data dan ada permasalahan lingkungan. Kita sebagai bangsa harus tadi disebutkan berdaulat, datanya berdaulat, terus kemudian ekonominya bisa berdikari, green economy, semua bisa jalan gerak bareng, sehingga kebudayaannya berkepribadian. Kalau ajaran Bung Karno, berkepribadian secara kebudayaan yang berarti kita juga membudayakan laku hidup yang dekat dengan keberlanjutan lingkungan. Prospek dan tantangan ke depan untuk sampai ke situ apa aja sih? Aku pengen dengar dari Mas Arfan dan Mas Raja yang baik itu pengamat, orang kampusan, tapi di sisi lain juga praktisi yang bergerak untuk mengadvokasi masalah ini. Siapa duluan nih? Siapa? Oke, saya duluan Mas ya. Arfan, Mas Arfan. Oke, tantangannya sih lumayan lah ya. Saat saya sendiri ini mulai sama teman-teman, kita mulai aktif itu di akhir 2018 lah ya, untuk membangun platform teknologi yang ya kita sebutnya climate tech gitu ya. Tantangannya memang awareness gitu, membangun awareness daripada
masyarakat gitu. Makanya itu apa namanya, kita start dari situ gitu. Kita start dari situ menjelaskan apa sih itu perubahan iklim, apa sih itu jejak karbon, apa itu pengimbangan karbon atau carbon offset dan sebagainya gitu. Kita start dari situ dulu. Ternyata waktu itu kita pernah lakukan market survey gitu ya sama-sama yang lain teman-teman. Ternyata waktu itu 2019 bahkan masyarakat di perkotaan aja tuh mungkin sering dengar gitu perubahan iklim gitu, jejak karbon. Tapi kalau ditanya apa, wah apa ya gitu, nggak tahu gitu. Yang mereka tahu tuh hal yang sederhana. Mereka belajar waktu SD pohon itu mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Itu mereka tahu tuh. Tapi begitu ngomong jejak karbon, ngomong karbon offset, nah apa tuh bingung. Nah, itu kita bangun tuh apa namanya sharing data, informasi untuk membangun awareness itu. Itu jadi satu tantangan. Kenapa saya bilang masih jadi tantangan saat ini? Karena awareness itu menurut data yang kami pegang itu masih sudah terbangun gitu. Kalau kita compare dari 2019 sekarang 2022 sudah jauh lebih baik awareness-nya, tapi masih di Jabodetabek nih kebanyakan atau di urban ya. Masih di urban gitu. Nah, ini kita perlu gaungkan terus nih gitu ke daerah-daerah lain gitu ya di luar dari perkotaan ini dan itu PR itu nomor satu. Yang kedua mungkin regulasi nih. Nah, regulasi ini Bang Raja nanti bisa cerita juga. Kita masih menunggu juga gitu kan regulasi yang saya yakin nih sudah di plan lah gitu ya oleh pemerintah untuk mendukung dan mendorong gitu hal ini. Ini tinggal masalah waktu aja sih kalau saya lihat. Itu sih kalau saya lihat yang utama ya. Oke. Aku jawab. Yes. Nerusin Mas Arfan. Kalau saya menjawabnya karena bicara budaya, kan berkepribadian secara budaya. Budaya itu sumber budaya itu ya semesta alam. Hijau. Sekolah terbaik itu kan semesta alam. Bukan di kampus X, kampus Y, bukan. Itu kan kata orang, kata dosen. Bukan berarti juga saya nyuruh orang nggak sekolah ya. Jangan salah juga, tapi sekolah terbaik itu semesta alam. Bangun pagi, lihat aja tuh burung. Kenapa burung yang ini terbangnya ke pohon ini, kenapa burungnya yang ketebang kayak gini. Itu udah sekolah gitu, pertanyaan why. Jadi buat saya, bicara budaya, Bung Karno, sakti ketiganya, yang nomor 3-nya adalah berkepribadian dalam berbudaya. Buat saya kuncinya adalah STEAM. STEAM. Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jangan lupakan art. Seni, dasar sini. Gitu Mas. Kalau buat saya di situ, nerusin Mas Arfan. Jadi ketika kemudian lingkungan juga rusak, percaya deh, yang namanya budaya hilang. Nggak ada lagi tuh tari burung enggang dari Dayak. Nggak ada lagi tuh tari alang babega dari Sumatera Barat. Sumbernya ngeliat burung kok. Budaya. Kebayang Pak? Lukisan tuh nggak ada lagi. Nah, izinkan nambah lagi cerita 3 yang lebih mungkin yang nonton jadi bisa tahu. Ini kok ngawang-ngawang? Enggak ngawang-ngawang, ada ceritanya 3. Yang pertama adalah ini Mas Arfan tadi, nyambung Mas Arfan. Bagaimana T-nya, teknologi dalam STEAM tadi, budaya tadi. Apa hubungannya sama budaya? Kan sekarang katanya zaman metaverse-an ya. Zaman gitu ya. Wah, semua orang ngomong metaverse deh. Wah, metaverse apaan sih gitu. Ya udah, kita bikin metaverse-nya membumi yuk. Apa tuh? Tadi nih dari tempatnya Mas Arfan atau tempatnya saya, penghasil sebuah kopi tertentu. Kebayang? Kopinya nyampe di sini. Di meja kita nih. Ceritanya nih kita lagi ya di Jakarta nih, emang di Jakarta. Ini kopinya ceritanya dari daerah tertentu. Apa? Toraja deh kita sebut. Toraja. Oh, enak tuh Mas. Enak kan? Nah, pengen tahu tapi ini kopi yang masuk ke perut saya nih, badan saya nih diproduksi oleh siapa? Di kebunnya Bu siapa? Atau kebunnya Pak siapa? Mas Arfan lewat apps-nya sudah kita bisa lihat. Oh, ini hasil dari kebun kopi yang di ini kita. Nah, gimana? Tinggal pakai ini dong. Buka aja ini dong. Kita scan ini dong. Kita keluar deh tuh kayak 3D gitu kan. Kayak 3D. Oh yang metik ibu ini nih. Oh, yang nyangrai Mas ini nih. Kebayang. Oh, bagus nih. Oh, saya pengen ke sana ah. Buka satu apps perjalanan tertentu, saya nggak usah banyak lah ya. Saya pengen. Berapa bayar? Bayar liburan ke sana. Kebayang ekonomi kan Mas. Bagaimana teknologi ketemu budaya, ketemu lingkungan.
Bayang. Berdaulat. Datanya di situ kan gitu. Itu baru kopi. Baru kopi. Kalau pisang gorengnya sama tahu goreng. Nah, dahsyat bos. Bisa. Dahsyat ya kan. Ada satu lagi. Itu, ini yang sedang poin saya ngomong ini. Saya ingin ngajak teman-teman muda. Kami berdua ingin ngajak teman-teman di mana? Muda, Mas. Muda kita. Sama dong kita muda. Ayo. Jangan ke gua. Ayo kita mikir sama, bukan mikir, kita menggila bersama gitu. Yang dibutuhkan Republik ini adalah orang gila kok. Gila. Orang yang berpikir gila itu di luar itu. Ayo, itu tuh peluang tuh yang kami berdua tadi bilang tuh peluang. Ada yang ngerjain tapi Indonesia terlalu luas untuk dikerjakan oleh kita berempat. Kebayang Mas. Nah, saya lagi kerjaan yang kedua. Contoh 2, saya tadi minta 3. Contoh kedua, itu Bung Karno sendiri. Kalau tidak salah tahun 1948 kok nggak salah. Menyuruh Bu Hartini kah atau saya lupa. Ini minta istrinya ya. Bu Hartini membuat sebuah buku. Bukunya diterbitkan lagi sekarang, tapi sudah habis. Tebelnya segini. Saya cari. Saya waktu itu belum pulang ke Indonesia, saya masih tinggal sana. Tak cari lewat teman-teman. Beliin dong bukunya Bung Karno. Judulnya apa? Mustika Rasa. Tebel ini. Oh iya. Apa itu? Itu adalah buku tentang, kayaknya nih Bung Karno, mohon maaf gitu kayaknya. Istriku katanya, kamu buat dong semua resep-resep masakan Nusantara. Nah, Mustika Rasa. Resep Nusantara. Kenapa sih kita dijajah? Ya gara-gara kita kunci rempah-rempah di situ semua kan. Nah, sekarang apa hubungannya sama sains dan teknologi dan art tadi? Makanan itu budaya loh, makan itu kan budaya. Apa hubungannya? Anak-anak muda sekarang ini. Kita bisa buat nih Mustika Rasa. Sebuah model scientific tapi seru, art. Bentuknya jendolan gitu. Apa maksudnya? Pakai network science. Network science itu science link. Kalau cabai keriting ketemu sama apa ya? Sama terasi ketemu sama apa? Ternyata jadinya makanan apa? Kebayang. Jadi buku Mustika Rasa itu bukan sekedar dibaca, tapi jadi gambar. Gambar yang punya makna, berwarna-warna cabai gitu. Dari situ kita tahu kalau harga cabai keriting naik 1.000 perak gitu kan Mas ya. Maka makanan apa yang akan hilang dari kaki 5 kan kayak gitu, dibuat fun, Mbak. Begitu Mas. Budaya, art, science, teknologi dan macam-macam kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, contoh ketiga, bagaimana dengan STEAM tadi kita bisa asik. Anak kecil. Saya bikin sekolah-sekolah drone. Mas Arfan tahu untuk anak kecil. Buat anak-anak kecil? Usia berapa Mas? Dari 5 tahun juga udah bisa gitu. Nah, pertama bikin gitu, tapi pertama manual dulu. Nerbangin drone tuh pakai alat begini. Manual, mekanikal, otak mekanik. Nah, kan manual. Terbang, om, asik terbang gitu. Step kedua, nggak cukup dong mekanikal. Step kedua apa? Logical. Dari mekanik ke logik, cara pikir. Jadi drone-nya terbang, ini misalnya drone ya Mbak ya, Mas ya. Drone naik gitu. Itu bukan dikontrol pakai begini, tapi di coding. Up 10, forward 5, right 5, tilt, twing gitu. Kebayang? Kebayang Mbak? Jadi bukan dikontrol pakai mekanik, tapi di logic. Dari kecil kita harus bikin itu jadi fun. Sebetulnya kita sedang mengajarkan matematika. Sebetulnya kita sedang mengajarkan logika, tapi dibuat fun. Cukup begitu? Nggak cukup. Teknologi tanpa hati, tanpa rasa, bahaya. Step ketiga, habis logik, saya kasih lagu. Lagunya apa? Despacito kayak apa? Tapi saya pakai lagu daerah. Jeng itu. Anak-anak bikin drone-nya nari. Ikutin lagu. Jadi pas jeng gitu drone-nya. Cung gitu. Kebayang. Teknologi tanpa rasa bahaya. Teknologi nggak salah. Manusia salah. Gitu. Habis itu kerjasama. Yang keempat. Jadi 5 anak bikin drone nari-nari. Begitu Pak. Itu poin saya, budaya itu ya budaya penting, tapi juga budaya harus diletakkan pada kekinian. Gitu kan masalahnya gitu. Ada AI di situ, ada logik di situ. Aku di situ aja dulu. Berarti anak-anak usia 5-7 tahun tuh nanti canggih ya. Kalau tanya, kamu bisa bahasa apa? Nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Python. Mana? Bahasanya pemrograman. Bahasa R, bahasa Python. Saya bisa gitu, ngomong baik plus Python gitu kan kayak gitu. Gitu. Betul. Tadi saya mau agak kembali, izin agak kembali Siap. ngobrol dengan Mas Arfan nih. Siap. Kalau tadi Mas Arfan kan sebelumnya cerita bahwa
awareness ini banyak di kalangan teman-teman yang urban gitu ya, teman-teman muda urban. Itu pun mereka masih ngelihat konsepnya tuh jadi kayak cukup abstrak gitu ya. Nah, mungkin ada cerita nggak sih Mas dari daerah misalnya teman-teman yang menerapkan ekonomi hijau tapi versi yang lebih praktikal, yang lebih nggak seabstrak seperti yang teman-teman muda urban kadang-kadang pikirkan, yang orang nggak kepikiran gitu ngomonginnya itu tuh sebenarnya ekonomi hijau gitu. Apa ya? Ya mungkin tadi ya contoh-contoh seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya gitu. Ada juga nih satu daerah ya di Siak gitu ya. Siak itu juga ada restorasi lah gitu, lahan di sana gitu, ada lahan gambut juga gitu di sana. Kita intinya bersama-sama gitu dengan masyarakat adat gitu di sana, diajarin juga gitu. Jadi bahwa gambut itu mungkin harus dijaga gitu ya, tapi kita juga bisa mendapatkan sumber ekonomi dari situ juga. Dengan apa? Misalnya di sana tuh kalau di area gambut itu kita juga bisa lakukan budidaya ikan patin misalnya gitu di situ, karena memang habitatnya cocok tuh di situ. Atau misalnya sagu gitu ya. Jadi sebenarnya area-area itu kan gini, Indonesia itu sangat luas. Tiap daerah itu mereka punya habitat atau ekosistemnya itu beda-beda gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu bantu mereka. Sebenarnya mereka tuh udah tahu loh. Maksudnya contoh ya tadi saya ceritain di Aru itu. Mereka udah tahu bahwa oke, saya bisa makan dengan mengambil kepiting yang ada di hutan mangrove ini gitu. Dengan mudah karena memang berlimpah di sana kepitingnya. Gitu. Dan mereka juga udah tahu bahwa ini nggak boleh diambil secara masif gitu ya. Jadi mereka cukup untuk makan hari itu gitu misalnya. Cuman yang perlu kita ajarkan kemudian gimana sih untuk meningkatkan lagi nih budidaya, bahwa ini bukan cuma sekedar untuk makan sehari-hari, tapi kemudian bisa dijual loh gitu. Bahkan mungkin bisa diekspor juga gitu keluar gitu. Nah, ini mungkin contoh-contoh sederhana sih di daerah-daerah yang sebenarnya kaya banget ya. Tiap daerah tuh beda-beda banget gitu yang kita lihat. Satu daerah mereka environment hutannya seperti apa, komponen lain beda lagi dan potensinya juga beda-beda gitu ya. Ini memang butuh ya, Bang Raja tadi udah bilang nggak cukup nih kita berdua, kita berempat nih nggak cukup ya, kita butuh semua teman-teman gitu yang nonton ini ikut terlibat juga gitu untuk bantu di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke ini gitu ya, karena itu permasalahannya beda-beda juga. Gitu. Plus nambah dikit Mbak, ada angka jumlah wirausahawan kita ini diduga sekitar baru 3,5%. Termasuk yang jual pulsa dan macam-macam. Jadi mungkin lebih kecil lagi dari 3,5%. Padahal rule of thumbs-nya katanya gitu, sebuah bangsa akan cukup kuat secara ekonomi kalau jumlah wirausahawannya itu di 7%, 8%. Yang tadi Mas Arfan bilang, itu adalah potensi besar buat teman-teman muda yang nonton untuk menjadi wirausahawan. Kuncinya di informasi yang simetris, ada informasi banyak, tahu ngapain, di mana, ada apa, kembangkan. Ya. Gitu. Green economy, potensi ke depan, semua masyarakat bisa mengakses dengan informasi yang setara dan dengan kekuatan data yang terintegrasi dan juga berdaulat. Catatan kita pada kesempatan hari ini. Aku mau terakhir dong untuk kedua narasumber yang kece-kece dan luar biasa, ini insight-nya banyak banget ya. Aku mau terakhir baik Mas Raja sama Mas Arfan sebelum kita tutup. Sebenarnya tantangan bagaimana integrasi data dan mengarahkan pada
pemahaman kita, kecintaan kita terhadap lingkungan yang wujudnya nggak hanya lip service saja, tapi kemudian bisa jadi laku hidup sehari-hari, jadi tren keseharian yang perlu untuk segera dilakukan, integrasi data dan gaya hidup apa? Mas Arfan? Ya, itu sebenarnya yang kita lakukan juga nih, soal Bang Raja sama teman-teman di Jejakin ya. Kita lihat Gen Y, Gen Z tadi gitu kan, bicaranya selalu masalah membawa dampak gitu, creating impact gitu ya. Betul. Selalu ngomongnya gitu kan. Jadi sebenarnya mereka Gen Y, Gen Z, anak-anak millennials ini, yang muda-muda ini, kalau ditanya awareness atau apa ya, keinginan gitu ya untuk kemudian berkontribusi ke lingkungan, ke iklim ini besar sebenarnya. Tapi kita tuh mungkin kurang, maksudnya mereka tuh nggak tahu bagaimana saya bisa berkontribusi nih, lewat mana nih, channelnya tuh nggak banyak gitu. Jadi itu salah satu yang kita upayakan kan, membuka channel-channel, membuka sebanyak mungkin ruang-ruang berkarya, supaya mereka kontribusi itu gampang gitu. Mereka lewat sini bisa, lewat situ bisa gitu. Terus yang kedua, bukan cuman ruangnya yang kita perbanyak, tapi anak-anak ini itu juga mereka melek data nih. Mereka lahir tuh di zaman internet. Waras data. Jadi data, informasi itu penting. Nah, itulah kenapa kita juga bukan cuma kasih ruang mereka untuk berkontribusi, kita kasih juga data, insight. Ini loh, kontribusi kalian yang udah kalian berikan di sini, di Bedono, itu kayak gini. Dampaknya seperti ini, dampak terhadap lingkungan, serapan karbon, kualitas udara, tanah, air, keanekaragaman hayati, flora, fauna. Ini dampaknya. Ayo kontribusi lebih banyak lagi. Ayo sama-sama. Ayo ajak teman-teman. Gitu. Itu yang kita lakukan nih sekarang. Jadi integrasi data, kita buka ruang-ruang untuk mereka kontribusi, kita berikan informasi. Ini supaya terus bergulir. Itu tadi. Maksudnya nggak cukup berdua, bertiga, berempat. Ini semua perlu kita ajak. Dan bisa jadi gotong royong. Yes. Lebih luas. Betul. Dari saya sederhana, pada akhirnya itu kan kita analog tadi ya Mas ya, kita semua analog gitu, manusianya yang penting gitu. Jadi ada software, ada hardware, ada brainware-nya penting. Kalau kita kenal ada paramedik, bukan dokter tapi boleh membantu, bisa membantu gitu kan. Paralegal, betul Mas? Paramiliter, saya sih ngusulin kita bikin paradata. Paradata, kita semua adalah paradata, tukang data. Ada gini ya Mas, di desa-desa yang tadi Mas Alkan bilang. Habis itu data itu masuk ke sebuah tempat itu, kita punya 74.000 atau 75.000 sekian desa kan. Di desa-desa sebenarnya dana desa sangat mencukupi. Saya kira untuk bikin yang namanya pangkalan data di tingkat desa. Data apa? Ini yang penting. Desa harus tahu mau kemana desa nih. Ya, desa harus tahu mau kemana nih arahnya. Kalau desanya sendiri nggak tahu atau kita sendiri nggak tahu, banyak data juga bingung juga ya Masnya. Banyak data mau saya apain ya, karen kemana ya? Kita cuma harus tahu ya desa mau kemana gitu. Tapi itu nggak masalah. Ya tadi kan kita punya tradisi bergotong royong, musyawarah mufakat, sila keempat Pancasila, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, bermusyawarat kita, ya kan gitu. Nah desa mau kemana? Nah datanya situ. Jadi para data, kita ini semua para data, daripada datanya nggak jelas, maksudnya ya data semua nih kita bikin para data. Kalau aku di situ, nah dari situ data pertanian lah, data lingkungan lah, data sosial, demografi, itu ngumpul di situ. Sehingga kemudian waras data tadi yang Mas Arfan bilang. Jadi kemudian kita paham data. Data itu nggak cuma jadi data itu jadi knowledge Mas. Data itu jadi insight gitu. Buat orang desa sendiri karena ya di situ kuncinya gitu. Kalau saya di situ kuncinya menuju itu apa? Brainware. Kalau saya sih orangnya ya pendidikan. Boleh mengutip sesuatu kan gitu. Saya mau mengutip sesuatu. Ini bukunya yang nulis namanya Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry lah gitu. Le Petit Prince judul bukunya. Itu dibaca anak kecil tuh kalau di Eropa tuh. Little Prince. Kutipannya saya suka banget Mas. L'essentiel est invisible pour les yeux. Artinya adalah yang esensial tuh nggak kelihatan pakai mata telanjang. Bayang Mas. Kita jadi
Gak usah repot-repot, gak usah ngomong data gede-gede. Justru cari yang sederhana. Yang esensial tuh gak kelihatan pakai mata telanjang. Kebayang Mas? Titik tertinggi dari kecanggihan itu adalah menjadi sederhana. The ultimate sophistication is simplicity. Justru kalau malah repot-repot nggak akan jadi kemana-mana. Cari yang sederhana. Itu adanya kuncinya di mana kalau kita sama-sama bisa tahu mau kemana dan datanya dikumpulin dan dianalisis. Aku di situ. Dimulai dari diri kita masing-masing. Siap. Data mencerdaskan bangsa. Ya, Siap. Mas, ya. Waras data, literasi data yang tadi Mas Arfa bilang, menurut saya kunci itu harus sekolah tinggi-tinggi. Ya nggak harus ya, kalau bisa monggo. Tapi itu semua sadar bareng-bareng aja. Gitu. Tahu bener mau kemana. Dan berpikirlah sederhana, justru bukan repot. Yang sederhana paling repot kok. Pertanyaan anak kecil yang paling sederhana kan yang paling susah dijawab. Tuhan ada nggak sih apa gitu? Jawabnya gimana tuh kan nggak usah dijawab sekarang ya. Tapi maksudnya itu susah loh. Gitu Mas. Itu luar biasa sekali ya. Kan ilmunya banyak dari para tokoh-tokoh yang bergerak di bidang data dan di bidang lingkungan. Semoga jadi awal bagi semangat baru bagi anak-anak muda yang nonton di channel BKN PDI Perjuangan ini, sehingga bisa mewujudkan ekonomi hijau, bisa mewujudkan data yang kuat, data yang berdaulat, ekonomi yang berdikari, dan budaya baru yang berkepribadian. Luar biasa sekali. Hari ini kita belajar banyak hal dan belajar bagaimana semangat yang waktu Bung Karno perjuangan dari tahun 1923 sampai bisa merdeka, sampai kemudian meninggal tahun 1968, dan bisa diteruskan, disesuaikan dengan tantangan-tantangan zaman pada saat ini. Nah, mewarisi apinya itu adalah mewarisi semangat untuk melihat apa tantangan yang ada, kita jawab dengan aksi-aksi kecil, dengan aksi-aksi yang dimulai dari kita dan dimulai oleh semua bersama-sama secara gotong royong. Wikan, sampai juga di ujung acara. Betul. Jadi kita ini yang teman-teman kalangan muda, anak-anak muda, jadi bisa juga belajar tentang sebenarnya big data ini seberapa bermanfaat dan kemudian bagaimana sih integrasinya bisa menjangkau dan berdampak pada banyak hal, termasuk di persoalan lingkungan gitu, yang mungkin kita banyak dari kita juga yang nggak kepikiran kok bisa gitu kan. Nah, penting banget soalnya isu-isu ini untuk kita pahami bersama ya sebagai para calon pemimpin bangsa gitu. Gitu ya Kak Garda ya. Iya. Ya semoga dengan semakin masifnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan, terhadap bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, semakin banyak perubahan yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Mas Raja. Thank you banget Mas Arfan, terima kasih atas ilmunya. Lain waktu bisa dilanjutkan. Dan tadi ajarin caranya nyetir drone. Siap. Bareng kita. Siap. Kita nggak akan selesai. Hari ini masih banyak banget segudang pembahasan yang menarik pada bulan Bung Karno di Juni ini. Oke, dan jangan lupa teman-teman, kita juga ada nih buat teman-teman yang suka buka TikTok gitu ya. Nah, kita ada lomba Bung Karno Wannabe. Dan juga kita ada FGD hybrid nih, daring dan luring, khusus melihat membahas gimana sih visionernya pemikiran dari Bung Karno dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa mengkontekstualisasikan itu hari ini gitu. Stay tune terus di akun media sosial BKN PDI Perjuangan.
Jangan lupa follow dan subscribe @BKN Pusat di Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Di sana banyak banget informasi yang tentunya akan sangat menarik. Ada banyak hadiah, banyak door prize yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman, kita sampai pada penghujung acara. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Merdeka! Merdeka! Para Barbie